Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang pribadinya tak pernah berubah dari zaman ke zaman. Walaupun keadaan kami berubah, kesehatan kami berubah, kondisi ekonomi kami berubah, menyedihkan dan menderita, tetapi kasih-Mu tidak pernah berubah ya Tuhan, tak pernah meninggalkan kami. Mungkin saat ini kami sedang mengalami permasalahan, kami sedang sakit, kami menghadapi pergumulan-pergumulan iman karena pencobaan, penderitaan. Kami rindu Engkau berbicara kepada kami ya Tuhan. Nyatakanlah kepada kami, Engkau Allah yang tidak pernah berubah, kasih-Mu, cinta-Mu kepada kami. Sampai Engkau membuktikan itu di atas kayu salib. Karena kami ini lemah ya Tuhan. Ketika penderitaan, pergumulan itu terus menghantam kehidupan kami. Mungkin kami secara manusia sudah lelah sehingga putus asa. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Bukan hamba-Mu sendiri yang berbicara, tetapi Engkau sendiri melalui kuat kuasa Roh Kudus ketika kami membaca firman-Mu dan mendengar perenungannya. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus yang penuh kuasa itu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Semua sehat ya. Beberapa waktu lalu di remaja itu banyak yang batuk-batuk, kena flu ya. Sampai waktu saya khotbah agak sedikit terganggu gitu ya. Sampai saya bilang boleh enggak batuknya sedikit dikurangi gitu ya. Ya, seolah-olah satu anak itu berbicara waktu selesai ibadah remaja, lause itu sangat gatal lause. Ya, enggak bisa tahan. Nah, jangan juga Bapak Ibu nanti tahan-tahan ya. Sampai nanti enggak bisa menikmati firman, batuk aja enggak apa-apa. Yang perlu boleh dikendalikan sampai nanti teman di sebelah jangan sampai terganggu gitu ya. Karena banyak yang batuk. Nah, puji Tuhan, hari ini kita boleh beribadah karena Tuhan memberikan kesehatan fisik yang cukup. Minggu keempat ini kita merenungkan satu tema, jangan kehilangan iman. Nah, ini satu perintah, ini satu saran. Jangan kehilangan iman. Boleh goyah, boleh ragu, boleh bimbang. Bukan berarti itu tidak ada iman, tapi jangan sampai kehilangan pengharapan. Jangan sampai kehilangan milik kita yang paling berharga, yaitu Tuhan sendiri. Nah Bapak Ibu, satu bagian firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pada hari ini terambil dari kitab Yakub, kitab Ayub pasal 1 ayat 13 sampai 22. Mari kita baca bersama-sama secara pelan-pelan. Kitab Ayub pasal 1 ayat 13 sampai 22. Sama-sama kita baca secara pelan-pelan dan sambil menikmatinya, menyimaknya ya. 3 ya. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang laki-laki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, seorang kepada Ayub dan berkata, sedangkan si lembu membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, hanya aku sendiri yang luput. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, sementara orang itu berbicara, datanglah orang yang lain dan berkata, lalu untuk merempasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput. Sementara orang itu berbicara, datanglah. Dan minum di anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut mentiup dari seberang padang gurun. Aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahu hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah.
Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah Bapak Ibu, di bagian firman Tuhan yang kita baca ini, di sana kita melihat dan menyaksikan bagaimana Ayub itu merasa kehilangan gitu ya. Kehilangan banyak hal. Nah Bapak Ibu, setiap kita mungkin pernah di posisi Ayub. Kehilangan. Kehilangan orang yang kita cintai. Kehilangan pasangan hidup kita yang selama ini mendukung kita di dalam menjalani hidup di dunia ini. Kehilangan anak-anak yang kita cintai. Orang-orang yang kita kasihi, anggota keluarga kita. Pasti kita bersedih. Pasti kita berduka. Karena kondisinya demikian. Semakin kita dekat dengan mereka, semakin mereka memberikan andil di dalam kehidupan kita, kedukaan kita semakin mendalam. Mungkin kita mengalaminya itu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Karena kedukaan itu begitu terasa. Karena kehilangan selamanya. Itu wajar Bapak Ibu. Karena tidak ada manusia di dunia ini yang tak pernah kehilangan. Atau kita pernah kehilangan misalnya kepemilikan, harta benda, uang, ditipu orang dalam sekejap, habis-habisan gitu ya, habis banyak. Mungkin kita kesal, tapi mungkin kita sampai orang kita bunuh gitu ya, kita rencanakan untuk membunuh dia. Karena kita memiliki iman percaya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, setiap orang pasti pernah mengalami kehilangan. 3 hari yang lalu, Gunung Semeru itu mencurahkan lahar panas, awan panas di sekitar Lumajang. Melalui tayangan televisi, seorang ibu itu ditayangkan. Bagaimana dia sebagai sebatang kara gitu ya, sudah kasihan sekali, sudah tua lagi. Hanya seorang diri, justru rumahnya hancur. Tidak bisa ditinggali, roboh semua, ditimpa oleh pasir panas. Ya, begitu juga kebun-kebun yang ada di sekitar rumahnya itu hancur semuanya. Yang selama ini dari sana dia dapat kebutuhan makan, minum gitu ya, sayur-sayuran. Hancur semuanya, terbakar. Tapi syukur dia dilarikan orang gitu ya, sehingga tidak mati gitu ya. Ketika ditayangkan oleh televisi, dia diwawancarai, dia nangis. Lalu dia berkata, lebih baik aku mati aja. Sudah tidak ada lagi, rumah saya tidak ada, makanan tidak ada. Tapi seorang pegawai pemerintah menepuk bahunya dan memeluk dia. Dan berkata, pemerintah akan membantu Bu. Jangan khawatir, tidak ada makanan. Pasti diberikan makan. Mari kita ke tempat pengungsi. Ada tempat tinggal di sana. Dia terus tetap menangis. Dia putus asa. Seolah-olah melihat bahwa tidak ada lagi harapan bagi dia. Tidak ada masa depan. Sudah hilang segalanya. Tinggal visi yang sudah tua renta. Itu kesedihan yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana kita ketika kita mengalami kehilangan, termasuk misalnya kehilangan kesehatan seperti saya ini. Bagaimana kita meresponinya? Bagaimana kita menjalaninya? Bagaimana kita mengakhirinya? Apakah kita masih tetap kuat? Masihkah kita tetap bersyukur kepada Tuhan? Masihkah kita tetap berdoa? Masihkah kita tetap memuji Dia? Nah ini yang kita belajar hari ini. Boleh kehilangan segala sesuatu, tapi jangan sampai kehilangan iman. Mari kita belajar dari Ayub. Dari bagian firman Tuhan yang kita baca tadi Bapak Ibu. Kehilangan Ayub luar biasa. Mungkin sampai sekarang saat ini orang-orang di dunia ini tidak pernah mengalami kehilangan seperti ini. Dulu beberapa tahun yang lalu ada anak remaja kehilangan. Karena apa? Jatuh pesawat yang pergi ke Sumatera naik Garuda. Orang tuanya meninggal. Kalau anggota keluarganya yang meninggal itu sekitar 3 orang. Ketika dia datang di remaja, dingin sekali. Saya ajak ngomong dia, nama ngomong. Kenapa? Trauma lagi, kemudian kehilangan itu. Dia merasa, mana Tuhan gitu ya. Dia berkata begitu setelah beberapa hari itu, saya ajak ngomong dia. Kaku sekali. Itu. Nah bagaimana kita meresponi semuanya itu kalau kita mengalami seperti itu? Bagaimana kalau umpamanya kita kehilangan kesehatan? Bukan hanya berbulan-bulan, bertahun-tahun. Belum lagi sudah kehabisan harta benda. Uang sudah habis. Mungkin kita jual ladang, kita jual rumah. Demi perjuangan kita agar sembuh orang yang kita cintai. Belum lagi kalau umpamanya kita berdoa. Sudah berpuasa. Tidak ada jawaban. Tidak ada perkembangan.
mungkin kadang-kadang itu justru semakin parah. Ya, kondisi yang ada. Kita putus asa, seolah-olah Tuhan tidak ada. Kita bertanya, mana Tuhan yang penuh pengasih? Tuhan Maha Kuasa. Nah, bagaimana iman kita? Bagaimana kita mengakhiri proses itu? Ini yang kita belajar hari ini. Kita belajar dari Ayub. Kalau kita baca dari pas ayat 13 sampai 22 tadi, luar biasa. Bukan hanya satu hal yang hilang kepada Ayub. Ternaknya habis. Semuanya. Belum lagi pembantunya dibunuh semuanya. Belum lagi yang terbakar, ladang yang terbakar. Nah, kemudian lagi dia kehilangan apa? Nanti kalau kita baca, fisiknya juga seolah-olah kehilangan. Kenapa? Ditimpa oleh bara. Sakit dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Sampai dia keluar rumah, garut-garut, gatal dan sakit bernanah. Bayangkan kondisi yang demikian Bapak Ibu. Mungkin kalau kita yang mengalami itu, nggak buru-buru memuji Tuhan seperti Ayub. Ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Mungkin kita bilang, sudahlah, ngapain puji Tuhan? Tidak ada Tuhan itu. Dia tidak peduli, dia tidak memperhatikan kita. Tapi Ayub luar biasa. Inilah tokoh iman. Di dalam kehilangan, dia tidak kehilangan iman kepada Tuhan. Makanya dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Nah Bapak Ibu, bagaimana kita supaya tidak kehilangan iman di tengah kehilangan banyak hal? Hari ini kita belajar. Yang pertama, menyadari, bahkan mengimani segala yang ada di dunia ini milik Tuhan. Di dalam satu Mazmur Tuhan berkata, dunia ia dan segala isinya punyaku, ciptaanku. Begitu juga kita Bapak Ibu, termasuk diri kita ini. Ciptaan Tuhan, dia memberikan rohnya. Dan dia mau supaya kehidupan kita yang kita jalani di dunia ini untuk kemuliaan bagi namanya, untuknya, dan selama-lamanya. Tapi ini yang susah bagi kita Bapak Ibu. Karena hal-hal tertentu dalam kehidupan kita, termasuk diri kita, orang-orang yang kita cintai, itu milik kita. Yang selama ini menopang kita selama hidup di dunia ini. Khususnya di tengah kesulitan, penderitaan, mereka ada. Sehingga mereka kuat. Sehingga ketika kita kehilangan, hidup kita seolah-olah goyah. Dan kita bertanya kepada Tuhan, mana mungkin Tuhan tega seperti ini? Di mana Tuhan yang penuh kasih dan penyayang? Seolah-olah dia meninggalkan kita. Tapi di sini kita melihat Ayub. Dia menyadari semuanya itu milik Tuhan. Termasuk anak-anaknya. Mati sekaligus 10 orang. Jadi bukan hanya tak benda. Termasuk juga dirinya. Kehilangan kesehatan. Tidak nyaman gitu ya. Lebih lagi Bapak Ibu. Dia kehilangan ke istri. Seolah-olah demikian. Istrinya ada di situ. Tapi dia berkata kepada Ayub. Kutukilah Allahmu. Matilah. Jadi keberadaan istrinya seolah-olah tidak ada. Justru merongrong iman Ayub. Tapi luar biasa Ayub. Dia berkata kepada istrinya. Kamu berbicara seperti perempuan gila. Hanya menerima yang baik. Dan tak pernah menerima yang buruk dalam hidupmu. Ayub tetap menerima yang buruk. Dia siap. Kenapa? Karena dia memiliki. Fisiknya pun termasuk milik Tuhan. Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Jadi istilahnya Ayub itu sudah siap mati. Kalau Tuhan ambil, it's okay, tidak apa-apa. Karena milik Tuhan. Tuhan yang berhak. Jadi dia relakan. Belum lagi nanti Bapak Ibu, teman-temannya datang. Bukannya menghibur. Jadi mereka ini seolah-olah tidak ada. Tapi mereka ada di situ secara fisik. Kenapa? Karena mereka datang bukannya menghibur Ayub, menguatkan Ayub. Justru menyalahkan Ayub. Kamu menderita seperti ini karena dosa kepada Tuhan. Padahal kalau kita baca Alkitab pasal 1 ayat 1. Tuhan sendiri yang mengakui Ayub itu orang yang saleh. Dan ayat 22 tadi dikatakan di sana. Ayub di dalam semuanya itu tidak melakukan sesuatu yang tidak patuh kepada Tuhan. Tidak berdosa dia, orang saleh. Tapi kenapa dia kena penderitaan ini? Karena ujian dari Tuhan. Dia tidak kehilangan iman. Bapak Ibu, kalau kita tidak kehilangan iman di tengah keterhilangan yang lain, pasti kita itu tidak terikat dengan apapun di dunia ini. Kita rela melepaskannya. Itulah yang terjadi kepada Ayub. Ya, istrinya seolah-olah tidak ada, dibiarin aja. Dimarahin itu. Perempuan gila kamu. Ya, ini luar biasa. 10 anak dalam sekejap hilang. Anak-anaknya itu cakep-cakep, cantik-cantik gitu ya. Sudah luar biasa, tapi dalam sekejap hilang. Tapi Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil.
Lalu dia lagi, terpujilah Tuhan. Ya, banyak orang Kristen tidak bisa melakukan ini. Kenapa? Ini tadi tidak bisa melihat semua yang ada di dunia ini milik Tuhan. Tapi mereka merasa ini milikku, ini kepunyaanku. Apalagi kalau umpamanya misalnya harta benda ya, kita mulai dari nol. Ya, kita berjuang mati-matian, kerja siang dan malam, dalam sekejap hilang. Waduh, kita kaget, kita tidak siap. Banjir yang lalu merendam berbagai toko teman-teman seiman kita ya, kehilangan, ada banyak barang gitu ya, sampai kerugian besar. Nah, bagaimana kita meresponi kondisi yang demikian? Kadang Tuhan izinkan demikian untuk menguji kita sejauh mana kita terikat dengan materi yang ada di dalam dunia ini. Sejauh mana kita melepasnya dan rela tanpa mengeluh dan marah kepada Tuhan. Itu ujian yang cukup baik bagi kita. Agar kita boleh terus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Kita belajar dari Ayub di dalam bagian firman Tuhan ini. Dia menyadari semuanya itu milik Tuhan. Termasuk istrinya, termasuk anak-anaknya, termasuk pun dirinya yang sedang kena sakit parah. Pemberian Tuhan. Tuhan yang memberi, dan sekarang kalau Tuhan ambil, siap komandan. Kalau boleh dikatakan begitu ya, imannya tetap kuat. Nah itu Bapak Ibu. Bagaimana juga supaya kita di dalam keterhilangan, orang yang kita cintai, segala materi yang kita kehilangan dalam waktu sekejap. Kita tetap memiliki iman kalau kita menyadari itu semuanya milik Tuhan. Kita hanya dititip, termasuk istri kita, pasangan hidup kita, anak-anak yang kita cintai. Titipan dari Tuhan untuk mendukung hidup kita di dalam dunia ini. Agar kita tidak sendirian, tapi kuat menjalaninya. Tapi itu tetap milik Tuhan. Pada waktunya Tuhan ambil, karena Dia yang berhak. Kadang-kadang kita tidak siap, tapi hal ini kita diingatkan. Itu milik Tuhan. Tuhan ambil untuk kembali kepadanya. Sehingga iman kita tetap kuat Bapak Ibu. Ini tidak gampang. Termasuk yang saya alami Bapak Ibu. Kondisi kesehatan begini. Kehilangan kenyamanan. Sudah hampir 1 tahun. Berdoa. Seolah-olah Tuhan tidak jawab. Kadang-kadang putus asa. 3 hari yang lalu itu sampai hari Sabtu. Tidak mau baca firman Tuhan. Biasanya itu jam 5 pagi, jam 4 itu sudah bangun. Baca firman Tuhan. Kenapa? Mulai putus asa. Walaupun pendeta, namanya juga manusia ya. Masih ada sakit, ada khawatir. Nggak baca firman Tuhan, tapi hari Sabtu yang lalu, hari Minggu tadi pagi, baca firman Tuhan lagi. Tadi pagi dapat lagi. Bagaimana orang yang kerasukan setan itu dipulihkan Tuhan. Dan setelah dipulihkan Tuhan, dia mau datang kepada Tuhan untuk menjadi murid Tuhan. Tuhan bilang, nggak boleh. Pulang ke kampungmu dan bersaksi. Apa yang telah saya lakukan, ceritakan kepada mereka. Dia pergi. Nah, dari itu ada satu suara dalam diri saya. Bisa saja Tuhan juga melakukan itu padamu. Ya, sakit ini, tapi ada waktunya nanti bisa aja sembuh. Dan Tuhan memakai kamu untuk bersaksi, untuk menguatkan orang-orang yang mungkin sakit nanti ke depan. Supaya mereka percaya bahwa ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Ketika baca itu tadi pagi Bapak Ibu, saya kuat lagi gitu ya. Saya diberikan semangat, saya diberikan iman lagi. Supaya terus menjalani hidup ini. Berdoa terus dengan setia. Belajar firman Tuhan. Sehingga saya berkata kepada Tuhan. Tuhan, di tengah kondisi seperti ini. Kalau Tuhan izinkan. Saya tetap melayani. Melalui berkhotbah. Melalui diakonia. Saya mau melayani Tuhan. Sampai saya tidak bernafas lagi. Ada kekuatan dari Tuhan. Saya merasakan Tuhan dapat meninggalkan kita. Bapak Ibu, di tengah kehilangan apapun itu. Kita kuat iman. Kalau kita menyadari dan mengimani. Segala yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. Memang kita berjerih lelah, bekerja keras, capek. Tapi itu berkat dari Tuhan. Dia melimpahkan kepada kita. Supaya kita menikmatinya, mengelolanya. Ya, supaya boleh memuliakan namanya. Tapi pada waktunya Tuhan ambil. Karena sesuatu hal, misalnya bencana alam. Atau karena sakit orang-orang yang kita cintai, diambil oleh Tuhan. Mari kita jangan terikat. Itu milik Tuhan. Dan kita relakan untuk diambil oleh Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, itu kita belajar dari Ayub tadi ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Masih dia memuji Tuhan. Tidak mungkin ada orang seperti ini ya, jarang, langka yang memiliki iman seperti ini. Jadi bagaimana kita kuat di tengah keterhilangan? Sadarilah dan imani semua yang ada ini termasuk pun fisik kita milik Tuhan. Kapan saja bisa Tuhan ambil. Kita harus siap menjalani kehidupan yang demikian. Nah hari ini juga kita belajar dari Abraham.
Bagaimana Abraham itu menyadari yang dia miliki, yang dia cintai, yang dia kasih itu milik Tuhan. Dan ketika Tuhan ambil, Tuhan minta, dia kasih. Di bagian firman Tuhan ini, Kejadian pasal 22 ayat 2. Tuhan meminta Abraham persembahkan Ishak. Persembahkan Ishak artinya apa? Ishak harus mati, dibakar oleh api di atas mezbah. Jadi dia merasa dia kehilangan atas permintaan Tuhan ini. Dia tahu itu. Tapi apa yang Abraham lakukan? Dikatakan ayat sesudahnya nanti, pagi-pagi benar. Besoknya, pagi-pagi benar. Abraham tidak tunda. Kenapa? Karena dia beriman. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tuhan yang memberikan Ishak. Ini anak tunggal. Akhirnya dia bawa ke Bukit Moria. Dia persembahkan. Dia mau tusuk. Dia mau sembelih. Tapi Tuhan berbicara dari langit. Abraham, jangan sampai bunuh anak itu. Tuhan memberikan domba gitu ya. Tuhan sediakan domba. Sehingga dia tidak jadi menyembelih Ishak. Itulah orang-orang yang memiliki iman. Walaupun kehilangan, mereka merelakannya karena mereka sadar itu milik Tuhan. Begitu juga Bapak Ibu, Tuhan Yesus ketika dia di tengah-tengah kematiannya, menjelang akhir hidupnya, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Karena dia tahu hidupnya adalah milik Bapa. Dia rela mati juga untuk menyelamatkan kita, menjalani penderitaan. Karena dia tahu hidupnya adalah atas tangan Bapaknya. Nah Bapak Ibu, kita kuat iman di tengah keterhilangan apapun itu ketika kita mengimani. Semua ini milik Tuhan. Kita hanya dititipin untuk mengelola dan boleh menikmatinya sebagian gitu ya. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana tidak bisa kehilangan iman. Nah ini ada contoh ini, Alexander Agung yang mengalami kesuksesan. Daerah jajahannya itu luar biasa, Raja Makedonia. Sampai itu hampir 1/4 dunia dia kuasai, dia jajah. Dia memiliki segalanya kekayaan. Tetapi pada akhir hidupnya Bapak Ibu, dia berkata kepada pegawainya, berkata kepada keluarganya, ketika nanti aku mati, buat peti jenazah yang di samping kiri kanan ada lubang. Dan ketika aku mati, letakkanlah jenazahku, tangan kiri dan kananku keluar. Supaya orang melihat tanganku ini kosong. Walaupun sudah aku berhasil. Dia mau mengajarkan apa yang disampaikan oleh Ayub di sini. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku masuk kembali ke dalamnya. Tidak memiliki apa-apa. Akhirnya apa Bapak Ibu mengajarkan kita? Jangan terikat dengan apapun di dunia ini. Ini semuanya milik Tuhan. Hanya bisa kita menikmati sebagian. Tuhan pada saatnya Tuhan ambil. Sehingga iman kita boleh tetap kuat ketika kita kehilangan mungkin semuanya itu. Yang kedua Bapak Ibu. Bagaimana supaya iman kita di tengah keterhilangan tetap jangan hilang iman. Sadari bahwa ada satu hal yang kita miliki yang paling berharga, yaitu Tuhan. Kita ini memiliki Tuhan yang luar biasa, yang maha kuasa, yang maha pengasih, yang tak pernah berubah dan tak pernah meninggalkan kita. Ini yang kadang-kadang kita tidak sadari ketika kita mengalami pergumulan yang bertubi-tubi gitu ya. Seolah-olah kehilangan pengharapan. Tidak mau berdoa lagi. Tidak mau membaca firman Tuhan. Nah ini kehidupan yang sangat menyedihkan. Yaitu ada dua hal. Kehilangan materi, kehilangan yang dimiliki, dan kehilangan pengharapan. Kehilangan arah hidup, kehilangan Tuhan. Ini sangat menyakitkan Bapak Ibu. Itulah yang dialami oleh Raja Saul. Dia kehilangan dua-duanya ini. Dia kehilangan pembimbing rohani, yaitu Nabi Samuel. Meninggalkan dia. Di tengah-tengah peperangan dengan orang Filistin, dia takut. Dia kehilangan Tuhan juga. Kenapa? Tuhan meninggalkan dia karena dia tidak taat ketika Tuhan perintahkan dia. Sehingga dia menderita sekali ketakutan dan akhirnya dia mati. Dibunuh oleh orang Filistin, gitu ya. Begitu juga Yudas Iskariot. Dia kehilangan masa depan karena Tuhan Yesus memberitakan bahwa dia harus mati. Jadi harapan masa depan mereka sebagai murid itu hilang. Itulah sebabnya Yudas Iskariot seolah-olah memaksa Tuhan Yesus menjual Yesus dengan 30 perak. Tapi ketika Yesus mati, dia kehilangan iman kepada Tuhan Yesus. Karena dia menjual Tuhan Yesus dengan uang itu ya. Sampai akhirnya dia menggantung diri dan jatuh dengan perut pecah. Dia binasa kata firman Tuhan. Ini kehidupan yang sangat menyedihkan. Ketika kehilangan semua yang ada yang dimiliki di dunia ini. Dan kehilangan Tuhan. Kehilangan harapan. Kehilangan iman. Tuhan tidak mau kita demikian Bapak Ibu.
Firman Tuhan mengingatkan kita. Ada bagian firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa kita memiliki Tuhan yang tidak berubah, yang tak pernah meninggalkan kita. Mazmur 95 ayat 7. Sebab dialah Allah kita dan kita umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Nah itu Bapak Ibu. Jadi Tuhan sendiri yang mengklaim. Dia bersedia menjadi Bapa bagi kita. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan doa. Dimulai dengan Bapa kami. Itu menunjukkan hubungan yang sangat intim. Hubungan yang begitu mesra. Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Firman Tuhan yang lain berkata begitu. Bagian yang lain lagi Bapak Ibu. Yang mengingatkan kita. Kita memiliki Allah yang luar biasa. Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya kepadanya. Kita ini anak-anak Allah Bapak Ibu. Di tengah pergumulan kita jatuh bangun. Kadang-kadang kita mengecewakan Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengklaim. Aku ini milikmu. Kamu ini milikku. Kamu anak-anakku. Dia tetap menerima kita. Apalagi kalau kita datang kepadanya mengaku dosa kita. Dan mau bangkit kembali kepadanya. Bagian firman Tuhan yang lain Bapak Ibu. Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ini luar biasa Bapak Ibu. Sekali lagi ini Allah yang mengklaim sah. Jelas gitu ya. Kalau manusia mungkin meragukan. Ini Allah sendiri. Yang kita kecewakan. Yang kadang-kadang kita gagal. Tetapi dia tetap mengakui kita. Anak-anaknya Bapak Ibu. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau Allah di pihak kita. Tentu itu tidak pernah kita menghadapi segala sesuatu. Seperti yang dia janjikan kepada orang Israel. Itulah yang terjadi di Mesir. Tidak akan pernah terjadi kepada mereka. Kenapa? Allah yang beserta dengan mereka. Allah yang menaungi mereka. Jadi Bapak Ibu, ketika kita kehilangan sesuatu apapun di dunia ini, ingatlah bahwa kita memiliki Allah. Allah yang tak pernah berubah. Dan dia menjamin kita ini anak-anaknya sejak kita percaya kepadanya. Itulah harapan kita satu-satunya. Bapak Ibu, 1 tahun yang lalu, saya mendengar di dalam suatu siaran radio. Kalau nggak salah siaran radionya itu di Denpasar Timur gitu ya. Di dalam siaran itu satu ibu menceritakan bagaimana dia kehilangan seorang mama yang selama ini menopang kehidupan mereka, studi mereka, yang memelihara mereka. Ketika mereka masih kecil-kecil, papa mereka meninggal dunia dan papanya meninggalkan utang yang luar biasa. Mereka tidak tahu juga bagaimana utang itu. Tapi mamanya bekerja keras siang dan malam. Sampai dia menjadi pembantu rumah tangga orang lain, cuci pakaian. Dia banting tulang demi 2 anaknya, termasuk ibu ini. Sehingga anaknya ini, ibu ini khususnya, ketika melihat mamanya kerja keras, memacu dia, belajar keras-keras. Dia bercerita bahwa sering jam 4 itu dia udah bangun, belajar sungguh-sungguh. Jangan menyanyiakan usaha mamanya yang begitu luar biasa berjuang untuk dia. Akhirnya Bapak Ibu prestasinya di sekolah luar biasa. Setelah dia menamatkan pelajaran di SMA, dia dapat biaya siswa karena kondisi yang demikian. Belajar siswa ke Belanda. Akhirnya dia belajar ke perguruan tinggi di sana. Semangat yang sama tidak padam di dalam dirinya. Dia lihat mamanya begitu luar biasa ya. Tanpa pamrih bekerja untuk mereka. Dia belajar baik-baik. Sampai dia mendapat nilai cum laude gitu ya. Sampai Belanda itu menawarkan kepadanya satu pekerjaan di perusahaan besar di Belanda. Tapi dia tidak mau. Dia ingat mamanya yang mati-matian menghidupkan mereka. Dia mau kembali. Dia mau bekerja. Dan dia mau mamanya berhenti bekerja. Nah, akhirnya ketika dia sampai di Denpasar, dia membuka usaha. Puji Tuhan. Mulai berkembang. Sehingga mamanya berhenti bekerja lagi. Istirahat. Tapi seolah-olah semua sudah terlambat. Kenapa? Mamanya kena diabetes akut, ginjalnya sudah rusak, jantungnya sudah mulai penyumbatan, dan beberapa hari kemudian meninggal dunia tanpa masuk rumah sakit. Kondisinya mungkin capek, kena diabetes. Tapi ibu ini berkata, saya tidak terlalu sedih, saya menangis karena terharu. Karena beberapa hari sebelum mamanya meninggal, dia berpesan, ketika mama pergi untuk selamanya, mungkin sebentar lagi, jangan terlalu sedih. Kenapa? Kalian punya papa mama yang tak pernah berubah, yaitu Tuhan yang selama ini real. Dia ada selalu bersama kalian, bersama saya juga. Boleh saya kuat menjalani kehidupan tanpa papa. Ya, jadi ketika mama tidak ada,
Jangan terlalu sedih. Tuhan Yesus selalu ada. Dan sekarang pun saya mau cepat-cepat ke sana. Sakit diabetes ini sangat menderita. Ya, saya tidak tahan. Saya tahu Yesus ada di sana sedang menunggu saya supaya penderitaan saya hilang. Saya mau cepat-cepat ke sana. Akhirnya dia meninggal dunia. Ibu ini berkata bahwa kami ketika meninggal dunia, kami tidak terlalu sedih. Justru kami terharu karena ibu telah berjuang keras untuk kami sampai menjadi orang-orang yang berhasil. Dan dia lebih lagi meninggalkan iman tentang Tuhan Yesus sehingga mereka boleh kuat. Bapak Ibu, kita memiliki satu hal yang berharga di dunia ini. Allah yang luar biasa, yang tak pernah meninggalkan kita, yang tak pernah berubah. Kondisi kita boleh berubah, kesehatan kita boleh berubah, ekonomi kita berubah, tapi Tuhan tak pernah berubah. Dia tetap mengasihi kita. Dia mau tetap memberkati kita, membahagiakan hidup kita. Jangan kita lupakan ini. Jadi dua hal supaya iman kita jangan hilang di tengah keterhilangan yang ada. Sadarilah dan imanilah segala yang ada di dunia ini milik Tuhan. Kalau Tuhan ambil, kita relakan. Ya, kita biarkan karena dimiliknya, bukan hak kita. Kemudian kita memiliki satu hal yang paling berharga. Ada Tuhan yang tak pernah berubah dan tak pernah meninggalkan kita. Sehingga kita boleh kuat iman. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjalani hidup ini. Mungkin saat ini kita sedang sakit gitu ya. Ada beberapa teman seiman yang hari ini boleh beribadah walaupun di tengah kondisi yang kurang ideal, masih sakit. Marilah kita tetap kuat iman kepada Tuhan. Tetap berdoa, tetap beribadah, tetap memuji Dia. Karena kita tahu kita memiliki Dia, Allah kita yang tak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami memiliki Allah seperti Engkau yang berkenan menjadi Bapa kepada kami. Sekalipun kondisi kami berubah ya Tuhan, kesehatan kami berubah, ekonomi kami berubah, dunia ini berubah. Tapi satu hal yang tidak berubah, Allah yang memiliki kami dan kami miliki, yang tetap mengasihi kami, yang telah membuktikannya itu melalui kematiannya di atas kayu salib. Terima kasih ya Tuhan. Kuatkan iman kami dan nyatakanlah bahwa Engkau Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami di tengah kondisi seperti ini. Hamba-Mu berdoa bagi teman-teman seiman yang saat ini juga sedang beribadah. Kondisi mereka dalam keadaan sakit, sudah sekian lama didera. Mungkin mereka putus asa ya Tuhan. Dan sampai saat ini belum Tuhan mendengar doa mereka. Kuatkan iman kami Tuhan. Kami lemah. Kami membutuhkan tangan Tuhan yang kuat menggendong kami. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan memohon. Amin.